Woseok terus bekerja keras mencari bukti-bukti atas kematian Paek Junbum. Ia juga meyakinkan Han Sol-ah untuk jangan menyerah. Han Sol-ah pun bersaksi atas apa yang terjadi, dan akhirnya dibebaskan walau masih bersyarat. Esoknya di kantor, Han Sol-ah dipaksa mundur dari jabatan juru lelang oleh bosnya sendiri. Ia merasa kecewa dan tak mau membuang kesempatan terakhirnya sebagai juru lelang. Han Sol-ah mencari tahu tentang pinjaman properti yang mengatasnamakan bosnya. Di lokasi yang sama, Woseok sedang investigasi kediaman pria yang dicurigainya. Tanpa sengaja, Han Sol-ah melihat Cha Woseok. Woseok terkejut dengan kehadiran Han Sol-ah. Woseok memaksa Han Sol-ah untuk jujur tentang keberadaannya di situ. Han Sol-ah tetap bungkam, padahal ia mengetahui keterkaitan pria itu dengan bosnya. Ia pun langsung pergi, karena tak ingin melibatkan Woseok lebih jauh. Han Sol-ah dan Woseok akhirnya bertemu. Ternyata, Ju Hyun-soo atau mantan pacar adiknya Woseok adalah kaki tangan Nyonya Kim. 다시 한번 말하지만 우석 씨도 위험해요. 주현수, 김 회장의 하수인이에요. 여기 회장실에도 드나드는 걸 봤어요. 이건 알려줘야 할 것 같아서. 우리가 같은 사람을 쫓고 있었다. Woseok pun akan membalas dendam atas kejanggalan kematian adiknya. Karena tujuan mereka sama, Woseok dan Han Sol-ah pun bertemu untuk menemukan bukti kejahatan Nyonya Kim. Mereka curiga dengan pemindahan mendadak semua properti seni milik Nyonya Kim. Mereka pun mencari tahu tempat rahasia Nyonya Kim, yang dicurigai sebagai wadah untuk menyembunyikan karya seni ayah Han Sol-ah. Sorenya, Han Sol-ah dan Woseok pun bekerja sama untuk menyelinap ke ruang kerja Nyonya Kim. Mereka pun saling terhubung dengan teman Woseok, si ahli peretas, yang memantau posisi mobil Nyonya Kim yang telah dipasang pelacak oleh Han Sol-ah. Han Sol-ah sangat memahami situasi ruang kerja Nyonya Kim dan ingat password yang biasa digunakan bosnya itu. Ia langsung ke ruangan yang membuatnya penasaran selama ini. Saat pintu terbuka, ia terkejut karena di ruangan itu penuh dengan karya lelang asli. Sayangnya sinyal telepon terputus. Ia pun tetap merekam semua isi ruangan untuk dijadikan bukti dari rencananya itu. Di sana, ia juga menemukan lukisan terakhir sang ayah. Han Sol-ah pun makin marah. Tiba-tiba Nyonya Kim mendapat notif bahwa berangkasnya terbuka. Ia pun berbalik arah menuju kantor lagi. Teman Woseok pun langsung menyuruh Woseok untuk bergerak cepat. 지금 보이는데? 어떻게 받아버려? 빨리, 들어간다! 진짜! Woseok langsung berlari untuk menyelamatkan Han Sol-ah. Han Sol-ah bisa tersenyum lega, karena Woseok telah membantunya keluar ruangan, sebelum tertangkap basah oleh Nyonya Kim. Han Sol-ah benar-benar ingin membuat Nyonya Kim menerima balasan dari kejahatannya pada ayahnya dulu. Woseok pun ingin membuat Ju Hyun-soo mendekam di penjara atas kematian adiknya yang disengaja itu. Han Sol-ah memimpin acara lelang akbar terakhir. Kesempatan itu digunakannya untuk mengungkap kejahatan Nyonya Kim terhadap karya-karya lelang para seniman. 신품이 아니기 때문이죠. 이 작품은 로얄 옥션 김선혜 회장의 지시로 비공식 경로로 출품됐습니다. Nyonya Kim pun ditangkap polisi. Ju Hyun-soo, si kaki tangan Nyonya Kim pun langsung bergerak cepat untuk melenyapkan sisa barang bukti. Woseok berhasil menaklukkannya, berkat pelacak yang dipasang di mobil Ju Hyun-soo. Dengan kekuasaan dan bantuan pengacara, Nyonya Kim pun dibebaskan. Nyonya Kim langsung bergerak menelpon seorang pria sekaligus mengancamnya untuk menghabisi Ju Hyun-soo yang bentar lagi akan bebas. Tak lama setelah itu, seseorang datang ke ruang brankas Nyonya Kim, lalu membunuh Nyonya Kim, yang saat itu sedang mabuk. Esoknya, saat Han Sol-ah dan Doon Hyuk akan menemui Nyonya Kim, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kondisi Nyonya Kim yang sudah tak bernyawa. Kematian Nyonya Kim pun makin menjadi misteri, apalagi tak ada kamera pengawas di TKP. Woseok menemui Han Sol-ah yang masih syok. Di sana mereka menemukan serangkaian kejanggalan kasus pembunuhan, yang saling terhubung dengan masa lalu Han Sol-ah dan Doon Hyuk. Polisi pun bergerak cepat memantau gerak-gerik teman Han Sol-ah itu. Di tempat yang berbeda, Woseok dan Han Sol-ah saling menemukan titik terang. Han Sol-ah menemukan buku jurnal Nyonya Kim yang berada di tas Doon Hyuk. Ia pun langsung bergegas menyusul Woseok ke gudang di Chongun, milik temannya itu. Sayangnya, Woseok dilumpuhkan oleh Doon Hyuk. Walau tangannya kondisi terikat, Woseok berhasil membuat Han Sol-ah mendengar pengakuan kejahatan yang dilakukan Doon Hyuk melalui jam tangannya. Perkataan Woseok pun membuat Doon Hyuk semakin terpojok. Ia pun membawa Woseok untuk ditenggelamkan ke danau. 한솔아를 너무 사랑했는데 자신이 없었나?
그래서 다 죽인 거야? 아무것도 모르면서 함부로 짓거리지 마. 그 새끼들 다 죽어갔다 했으니까! 내가 설아를 구한 거야. Mendengar itu, Han Sol-ah mempercepat laju mobilnya sambil menelpon polisi. Sesampainya di sana, Han Sol-ah berlari untuk menghentikan Doon Hyuk. Han Sol-ah memohon kepada temannya itu, tapi sayangnya, Doon Hyuk terlanjur malu dan terlambat untuk menyesali semuanya. Ia pun melepaskan pelurunya ke arah Woseok, tapi Han Sol-ah dengan cepat menghadang tubuh Woseok, sehingga Han Sol-ah lah yang tertembak. Melihat itu, Doon Hyuk terkejut dan merasa bersalah. Ia pun hanya terdiam saat polisi menangkapnya. Han Sol-ah langsung dilarikan ke rumah sakit dan dioperasi. Untungnya dia selamat dan dalam proses pemulihan. Doon Hyuk masih terdiam 1000 bahasa di penjara. Ia terus menyesali peluru yang melukai Han Sol-ah. Masih dalam kondisi lemah, Han Sol-ah pergi ke kantor polisi agar Doon Hyuk berbicara. Melihat Han Sol-ah masih hidup, Doon Hyuk pun langsung mengakui semua kejahatan yang dilakukannya. Ia tak ingin Han Sol-ah terlibat atau dijadikan tersangka. Doon Hyuk pun harus menerima hukuman atas semua kejahatannya itu. Han Sol-ah datang menemui Doon Hyuk di penjara. Doon Hyuk pun menceritakan kisah kematian orang tua Han Sol-ah yang sebenarnya. Han Sol-ah begitu kecewa dengan cara Doon Hyuk yang ingin melindungi dirinya. Ia pun tak ingin menemuinya lagi. Karena rasa bersalahnya pada Han Sol-ah, Doon Hyuk pun menghabiskan nyawanya sendiri di dalam penjara. Woseok memberikan cincin pada Han Sol-ah. Namun, Han Sol-ah merasa bingung, karena ia memutuskan untuk kuliah di luar negeri. Cha Woseok pun memberi kebebasan Han Sol-ah untuk lebih bahagia dengan pilihannya. Woseok pun rela menunggunya. Ia pun selalu mendukung dan menjadi rumah untuk Han Sol-ah. 누가 못하게 한대요? 기다릴게요. 내가 설아 씨 엄마, 아빠, 오빠, 동생 다 해줄게.